Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar IPAS kelas 4 SD pada bab 7, yaitu bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Pada topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Kalian nanti bisa lihat di halaman 178 hingga 186 ya. Di video ini itu ada materi dan pembahasan soalnya. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan esensial. Yang pertama adalah, apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah, di antaranya adalah, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bekerja ya. Tentunya orang tua kalian juga bekerja. Kemudian yang kedua, misalnya itu nelayan bekerja di tengah laut untuk mendapatkan ikan. Misalnya seorang guru dengan mengajar, ataupun seorang yang membuka jasa cuci motor atau mobil ya. Mereka mencuci motor atau mobil. Ataupun ada seorang petani ya, yang bekerja di sawah dan sebagainya. Oke, jadi yang dilakukan adalah dengan bekerja ya, bukan dengan korupsi. Selanjutnya, yang tadi udah saya jelaskan lagi, ada petani misalnya membajak sawah, kemudian untuk menghasilkan padi yang dapat dikonsumsi atau dimakan bersama keluarga. Yang kedua adalah, apa sih syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Oke, agar terjadi pertukaran barang kebutuhan maka diperlukan uang dan barang yang dibutuhkan ya. Jadi ada uang dan juga ada barangnya. Kalau misalnya kita punya uang dan nggak ada barang ya, kita tidak bisa melakukan jual beli. Selanjutnya itu, jika ingin terjadinya pertukaran barang, maka barang yang ingin ditukarkan harus memiliki nilai yang sama atau mendekati ya. Contohnya ini sistem barter. Oke, yang ketiga, sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Pada zaman dahulu orang-orang memenuhi kebutuhannya dengan barter ya. Kini di era ekonomi modern, masyarakat beralih menggunakan uang kertas dan uang logam untuk melakukan transaksi ya. Kalau sistem barter itu adalah sistem pertukaran ya. Pertukaran barang dengan nilai yang sama. Oke, yang keempat nih. Apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Oke, jadi nilai uang yang digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya suatu uang ya. Misalnya ada 100 rupiah, ada 500 rupiah, hingga 100 ribu rupiah. Semakin besar nilai uang tersebut, maka semakin besar pula barang yang bisa kita dapatkan. Nah, sedangkan fungsi uang yaitu untuk jual dan beli barang atau jasa ya. Oke, selain itu, fungsi uang itu sebagai alat hitung untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa. Berikutnya yang kelima adalah, apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Nah, kalau saat ini jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli dinamakan uang kartal. Apa sih uang kartal itu? Uang kartal itu adalah uang yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu negara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terbatasnya pemenuhan kebutuhan manusia. Di antaranya adalah yang pertama nih, ada kondisi geografis ya. Faktor kondisi geografis itu, letak suatu daerah sangat mempengaruhi bentuk aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia ya. Misalnya orang yang tinggal di daerah pantai secara geografis berbatasan dengan laut, maka banyak yang menjadi nelayan. Kemudian kalau di daerah dataran rendah, mungkin banyak yang menjadi petani dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah pasti berbeda-beda dan cukup beragam tergantung dengan kondisi geografis yang dimiliki daerah tersebut. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah sumber daya manusia. Tidak semua orang memiliki keahlian yang mumpuni dalam melakukan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, sehingga butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita akan memasuki masa sebelum ditemukan uang. Nah, di sini ada orang yang tukar-menukar barang ya. Jadi dulu itu menggunakan sistem barter ya.
Sistem barter itu sendiri adalah sistem tukar-menukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum uang ditemukan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan orang lain ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Namun waktu itu belum ada alat tukar-menukar, yaitu uang. Nah, contoh barter ini kalau dulu itu adalah misalnya daging ayam ditukar dengan daging kambing, sayuran ditukar dengan kayu bakar, dan lain sebagainya. Oke, sistem barter nih. Misalnya kain itu ditukar dengan beras ya, kayu ditukar dengan singkong, dan lain sebagainya. Dalam barter, barang yang ditukar itu mempunyai nilai yang sama ya. Kalau tidak sama berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Nah, saat ini masih terjadi sistem barter kalau di pedalaman daerah ya seperti Papua ataupun Kalimantan ya. Di sana itu kalau di pelosok itu masih menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang. Oke, kelebihan sistem barter. Yang pertama adalah cukup mudah karena hanya bertukar suatu barang dengan barang jenis lainnya. Yang kedua, mendapatkan barang bernilai di atas barang yang ditukar. Bisa saja ya, ada yang lebih diuntungkan. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya keinginan yang sama atau keinginan saling bertukar barang. Namun berikut ini adalah alasan mengapa orang mulai meninggalkan sistem barter. Alasannya yang pertama adalah manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama ya. Jadi sekarang udah agak sulit. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah manusia yang bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar menukar barang karena kadang barang yang diinginkan itu tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, ada kelemahan sistem barter. Yang pertama, sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, sulit memperoleh barang yang memiliki nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya ya. Jadi masih agak sulit yang nilainya sama ya. Kadang bisa ada yang lebih diuntungkan atau ada yang dirugikan. Nah, di gambar ini contohnya orang yang menukar ikan dengan sayuran atau ikan ditukar dengan pisang. Berikutnya, yang ketiga adalah sulit menemukan orang yang sama-sama ingin bertukar barang yang saling dibutuhkan. Berikutnya, kita akan berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang itu tidak diketahui pasti ya. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar ya. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar ya. Kalau yang paling tinggi ini ada emas, perak, dan perunggu. Mengapa uang emas ditinggalkan juga? Kenapa ya? Nah, karena uang emas itu dulu dianggap sebagai nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini ya. Karena nilai terlalu tinggi. Oke, contohnya seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar yang rendah dibanding emas ya. Uang emas masih digunakan namun tidak secara umum ya. Oke, mari kita refleksikan. Nah, menurut kalian sebenarnya apa fungsi uang ya? Yang pertama, uang itu sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Yang kedua, uang itu sebagai alat pembayaran dan untuk membayar tanpa ditukar dengan benda atau jasa atau barang apapun ya. Contohnya kalau kalian membayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi, dan bangunan. Oke, kalian juga jajan kan harus dengan uang ya. Untuk membeli sepeda, untuk membeli alat tulis dengan uang. Berikutnya adalah apa jenis uang yang beredar di sekitar kalian? Ya, ada uang logam ya. Jadi uang ini terbuat dari logam yang nominalnya itu kecil ya, mulai dari 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, hingga 1000 rupiah. Apakah di rumah kalian masih ada uang 100 rupiah ataupun 200 rupiah? Saat ini rasanya jarang ya, paling banter itu atau paling banyak 500 hingga 1000 aja ya.
Yang kedua adalah uang kertas ya. Jadi uang kertas ini dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air ya. Uang kertas yang kita ketahui itu mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, ada yang 75.000 hingga 100.000 ya, paling tinggi saat ini. Berikutnya, apa saja yang biasanya kalian lakukan dengan uang? Ya, tentunya adalah untuk membeli makanan, minuman, untuk membeli buku, kemudian untuk membeli alat tulis, untuk membeli alat olahraga ya, bahkan untuk les dan lain sebagainya ya. Oke. Mengapa kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang? Yang jelas agar kita itu terhindar dari uang palsu ya. Kalau dulu itu ada 3 cara yang paling dasar ya, atau yang mudah digunakan itu adalah dengan dilihat ya, ada nomor serinya enggak nih, ada hologramnya enggak. Kemudian diraba uangnya itu lemes ataupun kaku atau bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah di terawang ya. Di terawang itu di bagian yang putih itu ada gambar ya, sebuah gambar biasanya. Berikutnya, bagaimana cara mengatur uang yang baik? Nah, cara mengatur uang yang baik itu bagaimana nih? Harus pengelolaan uang harus hemat ya. Jadi hemat itu nggak juga pelit ya, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Kita harus memenuhi kebutuhan primer dahulu. Kalau keinginan nanti bisa apa ya, kalau sudah ada lebihnya. Oke, yang kedua itu harus merencanakan kebutuhan kalian ya, dan gunakan seperlunya. Gunakan seperlunya ini adalah gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kadang keinginan itu apa ya, melebihi dari yang kita punya ya. Misalnya pengen beli barang A ya, uang kita hanya 5.000, sedangkan harga barang tersebut 10.000 dan sebagainya. Jadi kita belum mampu gitu. Jadi ditahan dulu, bisa kita tabung ya. Yang ketiga itu adalah jangan lupa simpan sebagian untuk ditabung ya. Misalnya kalau kalian dikasih uang sehari 10.000, bisa 8.000-nya untuk jajan atau 9.000-nya untuk jajan, yang 1.000-nya bisa untuk ditabung, atau bahkan yang 8.000 untuk jajan, yang 1.000 untuk sedekah, atau yang 1.000 masukkan ke apa ya, uang tabungan ya. Jadi bisa kalian manfaatkan seperti itu. Oke, demikian untuk video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.